Halo, ketemu lagi dengan Ibu Huratul Fitriah di mata kuliah Sistem Kendali. Hari ini kita akan masih membahas tentang dasar-dasar dari sistem pengendalian ya. Istilah-istilahnya, maksudnya apa, tujuannya apa dari sistem kendali ini, dan apa bedanya dengan sistem-sistem yang lain. Oke, di sini Ibu contohkan, kita bahas dulu apa sih sistem kendali itu ya. Jadi di sini Ibu contohkan sistem pengendalian yang sederhana, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan atau balancing. Oke, Ibu contohkan misalkan yang kanan atas ya, gambar bapak-bapak yang naik sepeda roda satu kemudian sambil bermain juggling. Nah, bapak ini tadi akan berusaha menjaga supaya tempat duduknya berada pada sudut tertentu 90 derajat tegak lurus gitu ya, dan juga rodanya selalu berada di posisi diam. Nah, dua hal yang dijaga tadi, itu yang disebut dalam sistem kendali sebagai set point. Jadi Anda sebuah sistem yang berusaha untuk menjaga sistem tersebut selalu berada di nilai set point, nilai yang diinginkan. Jadi kalau ada gangguan, misalkan karena gravitasi nih, bapaknya condong ke depan, condong ke belakang. Nah, bagaimana kemudian sistem pengendalian Anda mengembalikan posisi bapak tadi untuk berada pada set point-nya. Oke, kemudian itu tujuan dari sebuah sistem supaya kemudian menjadi terkendali. Nah, beberapa hal yang kemudian akan Anda perlu pahami, yaitu definisi sistem dan apa itu pengendalian atau kendali. Sistem seperti halnya dulu Anda belajar di mata kuliah sistem linier, di pemrosesan sinyal, bahwa sistem itu adalah sebuah mekanisme, sebuah komponen, sebuah persamaan matematis misalkan, yang kemudian bertujuan untuk mengolah, mengubah gitu ya, atau mengoperasikan sinyal input supaya menjadi sebuah sinyal output ya. Kemudian apa itu kontrol atau kendali. Jadi kontrol ini bahasa Inggrisnya adalah control engineering, control system kendali ya. Tujuannya kontrol yaitu adalah untuk mengatur, mengarahkan, memerintahkan supaya berada pada sebuah set point tertentu. Itu adalah kurang lebih pengertian dari sistem kendali. Nah, kemudian Ibu tunjukkan di sini sebuah gambar yang lebih menjelaskan apa itu sistem kendali ya, tapi ini sistem kendalinya masih manual, belum yang otomatis. Jadi itu adalah contoh, kalau Anda belajar sistem kendali pasti akan pertama kali pasti melihat gambar itu, pasti ditunjukkan gambar itu karena itu dari buku diktatnya kontrol sistem ya, punyanya Pak Katsuhiko Ogata. Jadi Anda melihat di situ bahwa sistem kendali ada orang mandi pakai shower gitu ya, dia pasti ingin showernya hangat pada suhu tertentu. Misalkan suhu yang diinginkan adalah misal 27 derajat Celcius misalkan. Nah, 27 derajat ini tadi yang disebut dengan set point. Ya, set point ini akan selalu dijaga, dikendalikan dengan cara apa? Si orang yang mandi tadi ini, dia kan merasakan airnya pakai tangannya. Maka itu adalah fungsi pengendali atau controller yang pertama, yaitu adanya mengukur. Ya, mengukur di sini pasti Anda membutuhkan sensor gitu ya. Oke, fungsi pengendali yang kedua adalah membandingkan. Ternyata air ini misalkan setelah di sensing gitu ya, setelah diukur, maka ternyata 25 derajat, berarti masih dingin karena memang baru dinyalakan misalkan. Maka otomatis dia akan melakukan kalkulasi atau menghitung, kalau misalkan saya mau menaikkan menjadi 27 derajat Celcius, 2 derajat lagi, maka saya perlu melakukan putaran terhadap si keran tadi sebanyak berapa derajat ya, kira-kira lah ya. Misalkan saya arahkan ke besarkan air panasnya, saya geser tuasnya misalkan 30 derajat.
Nah, itu yang kemudian bagian dari mengkoreksi. Supaya apa? Harapannya ketika air panasnya bertambah, otomatis nanti suhunya jadi naik. Naik, harapannya menjadi 27 derajat Celcius. Ya, itu adalah tujuan dari sistem kendali secara umum. Nah, dalam hal ini masih dilakukan oleh manusia, maka disebut dengan sistem kendali manual. Nah, ada lagi sistem kendali yang menggunakan komputer, ya, dihitung. Maka sistem pengendaliannya disebut dengan sistem kendali otomatis. Kalau sistem kendali otomatis ini berarti yang melakukan prosesnya adalah komputer. Nah, ini. Jadi si orang tadi akan digantikan oleh sebuah komputer, sebuah electronic device yang berfungsi untuk mengukur, menghitung, membandingkan, dan juga mengoreksi. Itu yang disebut dengan sistem kendali otomatis.